Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa tardahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di tengah wabah yang seperti ini saat ini. Kemudian di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita mendapatkan kebarokahan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan saat ini. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali belajar ngaji pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita niatkan pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wat tabi'in wal ulama'il musannifin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan ila Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis itu kita bahas dalam kitab Arba'in Nawawi pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang kitab Arba'in Nawawi ini. Apa itu kitab Arba'in Nawawi? Di sini kitab Arba'in Nawawi adalah kitab yang disusun langsung oleh Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, yang biasa beliau disebut dengan nama Imam An-Nawawi. Beliau di sini menyusun kitab hadis ini yang berjumlah 42 hadis di dalamnya. Beliau adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau ini salah satu imam besar pada mazhab Imam Syafi'i. Beliau adalah tidak hanya menyusun kitab ini saja, namun beliau juga menyusun kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau lahir di Damaskus pada tahun 1233 Masehi atau pada tahun 631 Hijriah. Nah, di sini beliau menyusun kitab Arba'in Nawawi ini yang berjumlah 42 hadis, yang mungkin kalian sudah pernah menghafal beberapa hadis dari beliau, dan kita di sini di pagi hari ini akan membahas tentang hadis-hadis beliau pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, kira-kira apa itu yang disebut dengan hadis? Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baiklah, Ustazah akan bacakan tentang hadis kita di pertemuan kita yang pertama. Sudah bacakan dulu, kalian silakan menyimak hadis yang Ustazah akan bacakan ini. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddatsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihi malladzaini huma aswahul kutub al-musannafah. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Amiril Mukminin yang bernama Abi Hafsin Umar bin Khattab, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan siapa yang berniat untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan di sini siapa yang hijrahnya untuk menikmati kenikmatan dunia, awimra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk hijrah. Kalau hijrahnya dia ini untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, yakni hijrah untuk Allah dan Rasul. Tapi di sini kalau hijrah kita niatkan untuk menikmati kenikmatan dunia, atau misalkan di sini contohnya dari hadis di sini, awimra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya di sini adalah hijrah sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abul Husain Muhammad bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang sahih dan di antara semua kitab hadis. Dari segi sanadnya, hadis ini adalah hadis sahih yang mana sudah disepakati kesahihannya dan ketinggian derajat dari hadis niat ini. Hadis sahih di sini, kenapa hadis niat ini disebut dengan hadis sahih? Karena sudah mencakup syarat-syarat dari hadis sahih itu sendiri. Makanya hadis sahih ini makanya hadis niat ini disebut dengan hadis sahih karena sudah masuk syarat-syarat dalam hadis sahih. Hadis niat ini adalah hadis penting dalam ajaran agama Islam. Seperti sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis niat ini adalah sepertiga Islam. Ini juga sudah dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Di sini dikatakan sangat penting dalam ajaran agama Islam karena di dalam ajaran agama Islam di situ manusia itu
Dalam melakukan sesuatu, manusia terdiri dari 3, yakni yang pertama dengan niat, yang kedua yakni dengan ucapan, yang ketiga yakni dengan tindakan. Niat berarti niat ini adalah yang terletak di dalam hati. Yang pertama adalah niat yang terletak di dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan tindakan. Nah, di sini maka dari itu hadis niat ini adalah hadis niat yang penting dalam ajaran agama Islam. Dan juga dalam ajaran agama Islam kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu juga dengan mengawalinya dengan niat. Niat adalah keinginan seseorang yang ada di dalam hatinya yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tahu niat kita adalah hati kita dan juga Allah. Jadi tidak perlu orang lain itu mengetahui. Cukup kita ini niat di dalam hati kita lakukan dengan ucapan kita dan kita lakukan dengan perbuatan. Di bulan suci Ramadan ini, umat muslim wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, di sini pasti setiap muslim melakukan niat puasa Ramadan. Kapankah niat puasa Ramadan itu? Waktunya kapan? Nah, di sini ada pendapat menurut Imam Malik, beliau memperbolehkan niat puasa Ramadan itu secara borongan, yakni di awal bulan puasa boleh melakukan niat untuk puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan menurut Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya dilakukan di setiap malam. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan itu adalah pada malam hari. Jadi kalau misalkan kita itu mau puasa besok, berarti malam ini kita harus niat. Dan akhir kapan dalam melaksanakan niat itu? Terakhir adalah sebelum terbit fajar. Jadi kalau menurut Imam Malik memperbolehkan niat puasa itu di awal bulan Ramadan, jadi sistemnya borongan. Jadi boleh kita itu puasa Ramadan, kemudian kita niatkan puasanya itu dalam 1 bulan, itu boleh. Kandungan hadis niat ini yang pertama adalah niat adalah syarat bagi seseorang ingin melakukan suatu pekerjaan atau amal ibadah. Jadi niat ini sebelum kita melakukan suatu pekerjaan atau ibadah, kita harus melakukan niat. Dan pahala itu akan diberikan kepada siapa yang niatnya ini karena Allah Ta'ala. Jadi lillah, melakukan segala sesuatu itu niatnya adalah karena Allah Ta'ala. Kalau niat kita karena Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah waktu berniat. Kapankah kita berniat dalam melaksanakan segala sesuatu, ibadah, suatu pekerjaan? Niat kita adalah waktunya itu adalah di awal. Jadi sebelum kita melaksanakan segala sesuatu, kita adalah melakukan niat dahulu di awal. Yang ketiga adalah ikhlas. Jadi ikhlas di sini adalah melakukan niatnya ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain, tapi semata-mata hanya kepada Allah. Mungkin niatnya ini untuk apa? Agar misalkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di mata orang lain. Bukan, tapi niat ini adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Niat yang semata-mata kita niatkan karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah niat itu diberikan kepada orang-orang mukmin, kepada kita semuanya sebagai orang mukmin itu sesuai dengan kadar niatnya.
niatnya ini untuk apa? Nomor 4, seorang mukmin akan diberikan pahalanya atau mendapatkan ganjaran pahalanya itu sesuai dengan niatnya. Jadi kadar niatnya itu apa? Maka pahalanya sesuai dengan kadar niat yang telah diucapkan. Yang kelima, segala perbuatan yang bermanfaat dan juga mubah, apabila perbuatan itu dia lakukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan itu akan dinilai sebagai suatu ibadah. Yang keenam adalah yang membedakan antara ini ibadah dan juga yang keenam adalah yang membedakan antara ini ibadah dan juga kebiasaan itu terletak pada niatnya. Jadi mana yang disebut dengan kebiasaan, mana yang disebut dengan ibadah, yang membedakan itu adalah niatnya. Kemudian yang ketujuh adalah niat ini adalah sebagian juga dari iman. Karena apa? Karena niat itu diucapkan di dalam hati dan juga diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan. Yang ketujuh adalah hadis niat ini adalah merupakan bagian dari iman. Karena apa? Di sini hadis niat ini merupakan bagian dari iman. Karena hadis niat ini adalah hadis yang dilakukan dengan menggunakan hati. Nah, di sini makna iman sendiri menurut ahli sunnah wal jamaah adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarihi, yakni membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan yang mana dilakukan dengan suatu perbuatan. Baiklah anak-anakku, jadi pembahasan hadis pada pagi hari ini tentang niat ini, jangan lupa apabila ingin melakukan suatu perbuatan atau tindakan, kita bacakan niat di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan ini bernilai suatu ibadah. Jaga kesehatan kalian semuanya di rumah. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan barokah dalam menjalankan ibadah puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.